Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, semangat dan kesempatan untuk terus beraktivitas di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radul Yendra SSC MSc dalam bersama lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melaksanakan suatu pengabdian masyarakat karena kita sudah lama tidak melaksanakan pengabdian masyarakat, di mana kita ketahui bahwa hari-hari kita habis mengajar, bedah riset, praktikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, apa yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai suatu metode, mengenai suatu cara bagaimana sebaiknya pendidikan itu untuk tingkat, katakanlah tingkat menengah, tingkat dasar, tingkat atas itu dilakukan selama pandemi COVID-19. Karena kita tahu bahwa hampir setahun, lebih dari setahun COVID-19 ini telah memporak-porandakan sistem pendidikan kita. Banyak sudah teori masukan yang dilakukan oleh para peneliti, ya, oleh para pakar, bagaimana sebaiknya pendidikan itu dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini. Dan semua teori itu bagus-bagus, permasalahannya adalah siapkah kita untuk melaksanakan teori atau saran pemikiran yang disumbangkan oleh penelitian. Nah, salah satunya apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah kita dari kampus dunia maya www.radoinstitute.com ingin berpartisipasi tentunya, ingin menyumbangkan ide gagasan tentunya. Bagaimana sebaiknya pendidikan dalam musim pandemi itu dilakukan. Kita akan coba memberikan inovasi yang luar biasa, inovasi yang cukup mudah untuk dilakukan dan masuk akal. Dan kita bisa memantau nanti hasilnya juga saya rasa akan sangat baik untuk dilakukan. Kita tahu bahwa COVID-19 ini semakin merajalela. Beberapa daerah di sebagian besar sudah menunjukkan menjadi zona merah. Sebelumnya kuning, hijau, dan sekarang sudah berubah kembali sebagian besar daerahnya daerah merah. Dan rata-rata itu ditimbulkan oleh kurangnya perlakuan ketat terhadap protokol kesehatan. Yang intinya di mana memang jika ingin selamat dari COVID-19 ini adalah berupaya keras untuk ngumpet di rumah, untuk sembunyi di rumah. Jangan keluar rumah. Kalau keluar pun untuk hal-hal yang penting dan dengan menggunakan alat-alat keamanan yang luar biasa seperti masker dan seterusnya. Nah, apa yang akan kita bicarakan adalah bagaimana strategi yang terbaik. Mungkin kita tidak bisa mengatakan terbaik, kita memberikan masukan. Nah, kita akan lihat bahwa Indonesia merupakan negara yang luas. Kita tahu itu Indonesia negara yang luas. Dan semakin banyaknya sentral pendidikan untuk negara yang luas, maksud saya sentral pendidikan tadi semakin banyak sekolah-sekolah didirikan terhadap daerah yang luas ini, itu semakin menjamin bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan pengajaran pendidikan seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat diwujudkan. Sebagai salah satu contoh kita lihat daerah Pekanbaru seperti yang pada slide yang saudara lihat, itu sekolah-sekolah atau sentral pendidikan yang kita katakan tadi
itu menyebar. Nah, menyebar hampir merata di seluruh pelosok Pekanbaru. Kita lihat bahwa semakin banyak sentral pendidikan ini berdiri di daerah yang luas seperti kita katakan tadi, maka kesempatan untuk masyarakat mendapat pendidikan itu semakin baik. Karena semakin banyaknya sentral pendidikan atau sekolah. Nah, ini tentu saja sangat baik jika dalam keadaan normal. Dalam keadaan di mana tidak ada pandemi atau tidak ada sesuatu hal yang membuat kita takut untuk keluar. Dan banyaknya sentral pendidikan ini malah semakin baik. Ya, semakin baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana sistem seperti ini kalau dihadapkan kepada orang yang bersembunyi di rumah. Nah, yang disebabkan oleh suatu keadaan kasus tertentu seperti COVID-19. Memang oleh COVID-19 ini diharapkan bahwa masyarakat harus parkir atau sembunyi di rumah. Lalu pertanyaannya, kalau siswa sudah di rumah, sudah parkir di rumah, apakah hal ini masih efektif? Tentu jawabannya tidak efektif. Maka oleh sebab itu, kita menawarkan suatu konsep, suatu konsep yang kita sebut dengan konsep transformasi sentral pendidikan sekolah ke bidang pelajaran. Maksudnya sederhana. Maksudnya begini. Jika semua siswa sudah berada di rumah, maka banyaknya sentral pendidikan ini mungkin tidak memberikan hal yang positif lagi. Makanya kita akan transformasi sentral pendidikan sekolah ini kepada sentral pendidikan berupa kelompok pelajaran. Nah, jadi artinya bahwa kita persempit, kita perkecil jumlah sentral pendidikan ini dengan mengganti sentral pendidikan sekolah kepada sentral pendidikan pelajaran. Jadi artinya sekolah itu bukan kita hapus, bukan. Sistemnya kita ganti. Jadi kita tidak ada lagi mengenal ada SMP negeri 18 Pekanbaru, tidak ada lagi SMP negeri 17 Pekanbaru, tidak ada lagi SMP negeri 8 Pekanbaru. Tapi sentral-sentral pendidikan ini berubah menjadi kepada kelompok bidang matematika, kelompok bidang IPS, kelompok bidang biologi, dan kelompok bidang fisika. Artinya semua guru-guru yang mempunyai bidang matematika itu masuk ke dalam kelompok sentral pendidikan bidang matematika. Semua guru fisika masuk ke dalam kelompok bidang fisika. Semua guru biologi masuk ke dalam bidang bidang biologi. Dan begitu juga untuk bidang IPS. Jadi sekarang SMP tadi kita transformasi kepada bentuk kelompok-kelompok mata pelajaran. Nah, jadi kalau begitu kelompok-kelompok pelajaran ini itu wajib bertugas menyediakan bahan ajar dan mengevaluasi bahan ajar. Jadi artinya beban untuk mata pelajaran itu dipikul, ditanggung oleh semua guru tadi. Beda dengan kalau masih dalam konsep sentral pendidikan berbasiskan sekolah. Guru matematika akan menanggung sendiri akibat kerumitan dahsyatnya persekolahan secara sistem daring ini. Guru matematika tentu akan sangat stres, sangat tertekan sendiri dengan sistem pembelajaran ini. Bertanggung jawab menyediakan bahan ajar, lalu mengevaluasi, belum lagi susahnya menjangkau atau mengontrol anak-anak peserta pendidikan daring.
Nah, jika guru-guru tadi telah berada dalam sentral pendidikan berbasis pelajaran, maka kita akan dapat meringankan beban-beban guru tadi. Artinya guru sesama guru matematika, ada sebagian yang menyediakan bahan ajar, ada sebagian yang evaluasi, ada sebagian yang mentransfer atau mendistribusikan bahan ajar ini. Jadi kalau begitu, kita melihat bahwa sistem ini sangat baik sekali dalam mengatasi kendala-kendala yang sering dimunculkan oleh persekolahan daring. Guru tidak lagi merasa tertekan karena beban itu sudah berada kepada seluruh guru di bidang pelajaran. Jadi matematika ditanggung bebannya oleh seluruh guru matematika. Tidak seperti sistem berbasiskan sekolah. Jadi untuk bidang matematika tadi, mereka bisa berembuk duduk bersama-sama membagi tugas, menyediakan bahan ajar. Nah, tentu saja ini akan menjadi sukses jika adanya turut campur pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tentu cukup memberikan tenaga ahli IT untuk setiap kelompok pelajar tadi. Cukup dinas menyediakan, memberikan bantuan untuk mendampingi agar kelompok-kelompok pelajaran ini didampingi oleh IT, oleh ahli IT. Tujuannya adalah agar ide pengajaran dari guru-guru yang telah berkumpul ke dalam satu grup ini dapat membuat suatu bahan ajar yang didukung oleh ahli IT. Mungkin mereka ingin membuat video. Jadi artinya bahan ajar itu sudah hasil pemikiran dari bersama. Cukup mengeluarkan satu hasil bahan ajar yang dapat digunakan oleh seluruh. Dalam hal ini lebih baik mungkin sentral itu kita terapkan pada setiap kabupaten se-Indonesia. Maka setiap kabupaten, katakanlah seperti kota Pekanbaru, di kota Pekanbaru ini sebanyak ini SMP, kita akan ciutkan menjadi kelompok bidang sentral pendidikan berbasiskan mata pelajaran. Nah, jadi nampak isunya. Nah, peranan dinas pendidikan tentu nanti adalah mengambil bahan ajar yang sudah jadi, lalu dinas pendidikan akan mendistribusikan bahan ajar tadi ke dalam media-media online. Mungkin dinas pendidikan mempunyai website tersendiri atau melalui grup Facebook tersendiri, terserah. Yang paling penting bahan ajar tadi dapat tersampaikan kepada anak-anak didik. Jadi kalau begitu, kalau sebelumnya mungkin ada puluhan atau kalau katakanlah ada 40-50 SMP, itu kita bisa ciutkan ke dalam menjadi katakanlah belasan mata pelajaran. Jadi sekolah-sekolah favorit yang ada itu jadi basisnya. Katakanlah sekolah SMP negeri 8 ini menjadi basis dari matematika. Katakan SMP negeri 9 ini basis untuk fisika. Jadi sekolah-sekolah favorit itu kita jadikan sarang. Jadi intinya guru-guru yang berada pada sekolah-sekolah yang tidak favorit juga bisa menikmati berpikir bersama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisakah sistem ini dilakukan secara cepat? Bisa, kenapa tidak? Sistem pendidikan sekolah ini biarkan saja tetap ada. Artinya guru-guru yang ada tetap berindukkan pada sekolah masing-masing. Setelah pagi masuk absen, mungkin ada briefing dari kepala sekolah. Setelah selesai tugasnya, barulah guru-guru tadi menyebar kepada masing-masing kelompok bidangnya tadi. Jadi sistemnya tetap sistem seperti yang lama. Tetapi itu hanya administrasi saja. Pada prakteknya setiap guru tadi telah dikelompokkan, sentral pendidikan tadi telah berubah kepada basis kelompok pelajaran.
Jadi kalau begitu kita dapat melihat untuk bidang matematika mereka bertanggung jawab tadi membuat bahan ajar, mereka bisa bertanggung jawab mengevaluasi. Jadi ada satu bahasan, satu topik, satu bentuk bahan ajar yang disepakati bersama. Sehingga itu jika telah selesai bahan ajar, didistribusikan oleh dinas melalui, terserah bagaimana sistem distribusinya, apakah melalui website dinas atau melalui grup-grup Facebook, atau bisa dikoordinasikan bagi orang tua yang ingin mendapatkan bahan ajar, silakan datang ke kelompok studi tadi atau ke dinas, terserah. Jadi artinya setelah proses ini berjalan tentu evaluasinya sederhana. Apakah bahan ajar tadi sampai kepada siswa? Lalu bagaimana efeknya? Apakah mahasiswa mengerti atau tidak? Tentu dilakukan beberapa serangkaian tes, menjawab ujian dan seterusnya. Itu teknisnya. Jadi artinya bahwa sekolah sentral pendidikan berbasis sekolah tadi diganti peranannya adalah sentral pendidikan berbasis mata pelajaran. Jadi artinya beban yang besar tadi yang ditanggung oleh satu orang guru bisa ditanggung oleh bersama-sama. Terkontrol, terorganisasi dengan baik. Mungkin ini adalah merupakan suatu masukan ide dari radoinstitute.com, dari kampus dunia maya www.radoinstitute.com yang bisa nanti mungkin diteruskan kepada yang memegang kebijakan bahwa sentral pendidikan sekolah, sentral pendidikan berbasis sekolah ini akan tidak efektif kalau terus digunakan pada zaman pandemi ini. Karena beberapa alasan yang kita sampaikan tadi. Dan dia akan menjadi efektif jika sentral pendidikan berbasis sekolah ini kita tukar menjadi sentral pendidikan berbasis mata pelajaran. Dengan catatan bahwa sistem semulanya tetap berjalan. Jadi induk guru itu tetap pada SMP masing-masing. Ya, dia berada pada SMP 8 ya tetap induknya berada pada SMP 8. Tetapi setelah kegiatan administrasi dilakukan, baik absen maupun hal-hal lain, lalu mereka diharapkan bergabung ke dalam sentral pendidikan berbasis mata pelajaran tadi. Jadi kalau begitu, apa yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, kita telah melihat bahwa begitu pentingnya sumbangan-sumbangan, masukan-masukan untuk menjadikan musim pandemi ini sebagai suatu tantangan untuk mendapatkan suatu format belajar yang akan digunakan jika di kemudian hari kita bertemu lagi dengan sistem-sistem yang seperti ini. Karena akan dipastikan bahwa setiap ada musibah virus seperti ini, dipastikan solusinya adalah sembunyi di rumah. Karena obat ataupun obat ataupun vaksinnya itu tercipta setelah berjalan bertahun-tahun baru ditemukan. Nah, jika kita sudah mulai sekarang menemukan format yang baik dengan merubah sentral pendidikan berbasis sekolah kepada sentral pendidikan berbasis pelajaran tadi, maka jika di kemudian hari telah terjadi lagi, kita sudah siap. Nah, seperti yang kita sampaikan, kita tetap melaksanakan seperti biasanya ya, sistem atau regulasi yang telah berjalan, biarkan saja. Guru-guru tetap pada induknya masing-masing. Ada guru yang di SMP 8, SMP 12, SMP 1, tetap biarkan saja seperti itu.
Tetapi praktik kerjanya nanti mereka akan bergabung kembali bersama rekan-rekan yang satu kelompok bidang pelajaran. Insya Allah jika ini komitmen kita lakukan, maka semua permasalahan yang sebelumnya ditanggung oleh satu guru, sekarang permasalahan tadi akan ditanggung oleh seluruh guru. Ya, ingat, jika permasalahan ditanggung bersama-sama, dia akan menjadi ringan dan akan mudah untuk diselesaikan. Selamat untuk kita bersama, sukses untuk kita bersama. Tentunya jika ada rekan-rekan yang memahami konsep ini, yang melihat konsep ini, silakan diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan. Marilah kita mulai berbenah, kita transformasi sistem pendidikan yang semulanya sentral pendidikan berbasis sekolah kepada sentral pendidikan berbasis kelompok mata pelajaran. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Indonesia siap menghadapi virus-virus untuk di masa yang ke depan, terutama siap menghadapi sistem pembelajaran. Terima kasih. Saya Radwendra dari Kampus Dunia Maya www.radioinstitute.com mengucapkan terima kasih. Pastikan selalu memastikan untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.